Pemerintah Provinsi Bali dikabarkan akan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk pembangunan waste to energy sebagai upaya menyelesaikan persoalan sampah. Sebelum rencana tersebut direalisasikan, perlu dilakukan berbagai kajian dan harus lulus uji emisi serta diprioritaskan pada pengelolaan sampah residu. Hingga saat ini sampah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Meski pengelolaan sampah berbasis sumber telah berjalan, namun sampah sisa atau sampah residu belum dapat diolah secara maksimal. Akademisi sekaligus peneliti di bidang konversi energi dan energi terbarukan di Universitas Udayana, Profesor Nyoman Suprapta Winaya mengatakan seharusnya sampah yang dihasilkan hari ini harus tuntas pada hari ini juga, sehingga tidak terjadi deposit atau penumpukan sampah seperti yang terjadi di TPA Suwung. Untuk itu, rencana pembangunan waste to energy dinilai akan mampu mengatasi permasalahan sampah. Namun, sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, melakukan pemilihan sampah serta memanfaatkan tebal modern untuk penanganan sampah organik harus tetap dipertahankan. Pihaknya menekankan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik, PCL atau waste to energy harus sudah lulus uji emisi serta melewati berbagai kajian serta memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Mengingat tempat pembangunan yang direncanakan di kawasan Pelindo merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan mangrove. Tetap ya kajian terhadap dampak lingkungan dan secara sosial ekonomi juga harus diperhitungkan sangat berat karena di situ ada daerah yang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kemudian merupakan daerah mangrove dan sebagainya. Tentu pemerintah akan membangun dan melihat dari segala segi, dan itu menjadi suatu keharusan untuk dikaji. Dan kalau kita mungkin bisa bayangkan sampah yang masuk berapa sih yang akan diselesaikan, misalnya anggaplah sekitar 1.000 ton per hari, kita tidak bisa hanya memikirkan bahwa unit pengelola untuk menjadi waste to energy itu 1.000 ton saja, sehingga memerlukan sekitar paling 3 hektar. Tapi kan kita perlu memikirkan unit-unit yang lain, prasarana penunjang lainnya. Uji emisi merupakan sebuah keharusan dari investor atau dari pembangkit listrik tenaga sampah ini, dan bahkan mereka sudah bisa melakukan uji emisi yang secara online ya. Kita bisa memantau secara langsung berapa sih emisi-emisi yang dihasilkan per hari per detik itu, dan ini menjadi sebuah keharusan. Hal senada disampaikan generasi muda sekaligus Ketua PD KMHDI Bali, Ibu Tudika Adi Swantara. Rencana pembangunan waste to energy di Bali harus lulus emisi serta diprioritaskan pada sampah residu. Berkaitan dengan pemrosesan sampah residu melalui waste to energy ini harus dipastikan sudah lulus uji emisi. Kita tidak pungkiri bahwa dalam waste to energy ini pasti akan ada zat yang dikeluarkan. Nah, itu juga harus dipastikan sudah lulus uji emisi, dan jika perlu kita harus memastikan kualitasnya baik. Jikalau kita mengenal negara-negara di dunia sebagai negara-negara terbersih dengan pemrosesan sampah residu melalui waste to energy, bila perlu kita bagaimana bisa meniru dengan kualitas mesin yang sebaik itu. Rencana pembangunan waste to energy juga harus diiringi edukasi pemilihan serta penyiapan infrastruktur penunjang seperti TPST, TPS3R, bank sampah, serta memaksimalkan pemrosesan sampah organik baik melalui tebal modern ataupun melalui pusat pengomposan. Sukma Bali TV.